Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Mardianti, NPM 20010110031, kelas E, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Di sini saya akan menyampaikan jurnal tentang konstruksi sintaksis. Yang pertama, pengertian sintaksis. Sintaksis ialah cabang linguistik yang mempelajari pengaturan dan hubungan antara kata dan kata, atau antara kata dan satuan-satuan yang lebih besar, atau antar satuan yang lebih besar itu di dalam bahasa. Artinya, sintaksis itu ialah cabang ilmu bahasa yang mempelajari bagaimana pengaturan dan hubungan kata-kata dalam membentuk frase, klausa, dan kalimat. Ramlan tahun 1981 menyatakan bahwa sintaksis ialah cabang ilmu bahasa yang membicarakan seluk-beluk wacana, kalimat, klausa, dan frase. Untuk memahami definisi sintaksis secara lengkap perlu dipahami pula pengertian wacana, kalimat, klausa, dan frase, karena satuan-satuan itulah yang menjadi objek kajiannya. Di samping itu perlu dipahami pula pengertian karena satuan itulah yang menjadi unsur terkecil pembentuk wacana, kalimat, klausa, dan frase. Wacana ialah satuan gramatikal yang berada pada tataran tertinggi dan terlengkap. Wacana biasanya direalisasikan dalam bentuk karangan yang utuh atau paragraf. Kalimat ialah satuan gramatik yang dibatasi oleh adanya jeda panjang yang disertai nada akhir turun atau naik. Klausa ialah satuan gramatik yang terdiri atas baik disertai subjek, objek, pelengkap, dan keterangan, ataupun tidak. Frase ialah satuan bahasa yang terdiri atas dua kata atau lebih yang tidak melampaui batas. Artinya, frase selalu terdiri atas dua kata atau lebih. Oleh karena itu, frase juga disebut kelompok kata. Kata ialah morfem atau kombinasi morfem yang oleh bahasawan dianggap sebagai satuan terkecil yang dapat diujarkan sebagai bentuk yang bebas. Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami kembali bahwa sintaksis itu ilmu bahasa yang membicarakan seluk-beluk kalimat, klausa, dan frase. Yang kedua yaitu penggunaan alat sintaksis. Alat sintaksis ialah satuan bahasa atau cara yang digunakan untuk membangun konstruksi sintaksis, frase, klausa, kalimat, dan wacana. Kri Dalaksana menyebutkan 4 macam alat sintaksis, yaitu urutan, bentuk kata, intonasi, dan kata tugas. Dengan menggunakan urutan, bentuk kata, intonasi, dan kata tugas yang berbeda-beda dapat dibentuk frase, klausa, dan kalimat yang berbeda-beda. Yang pertama yaitu urutan. Dalam bahasa, urutan kata dapat berperan sebagai penentu makna gramatika. Urutan yang berbeda menyebabkan satuan itu gramatik atau tidak, terasa nyaman didengar atau tidak, dan mudah dipahami atau tidak. Di samping itu, urutan kata yang berpotensi sebagai pembentuk variasi kalimat. Kenyataan ini dapat diamati dalam kalimat-kalimat berikut ini. Contohnya yang pertama yaitu Johar membacakan saya sebuah puisi. Saya membacakan Johar sebuah puisi. Membacakan saya sebuah puisi Johar. Dari beberapa contoh pengurutan konstituen itu dapat diketahui tidak terdapatnya satu kalimat pun yang memiliki makna yang sama dengan kalimat lainnya. Informasi yang dikemukakan bisa jadi sama, tetapi makna yang dikandungnya tidak ada yang sama. Yang kedua yaitu intonasi. Intonasi adalah pola perubahan nada yang dihasilkan pembicara pada waktu mengucapkan ujaran atau bagian-bagiannya. Intonasi dapat berubah tekanan, nada, dan tempo. Intonasi yang dalam ejaan atau tulisan dinyatakan secara tidak sempurna, terutama dalam contoh dengan tanda baca dan pemakaian huruf kapital, juga dapat menentukan modus sebuah kalimat. Sebuah kalimat bisa bermodus deklaratif, interrogatif, imperatif, atau eksklamatif tergantung pada intonasi yang dialamatkan kepadanya. Misalnya, Mas Wahid besok datang ke kampus. Mas Wahid besok datang ke kampus. Yang ketiga yaitu bentuk kata. Dilihatnya dari bentuknya, dalam bahasa Indonesia terdapat kata dasar dan kata turunan. Yang keempat yaitu kata sarana atau tugas. Pada saat ini istilah kata sarana kurang masyarakat. Biasanya istilah yang dikemukakan oleh Samsuri itu dikenal dengan istilah kata tugas atau partikel. Kata tugas adalah kata yang terutama menyatakan hubungan gramatikal yang tidak dapat dibubuhi afiks dan tidak mengandung makna leksikal, antara lain preposisi, konjungsi, artikula, dan pronominal. Ciri-ciri kata tugas sebagai berikut. Yang pertama, jumlahnya terbatas. Kedua, keanggotaannya. Ketiga, relatif tertutup.
Yang selanjutnya biasanya tidak mengalami proses morfologis. Yang kelima biasanya tidak memiliki makna leksikal tetapi mempunyai makna gramatikal. Yang selanjutnya yaitu konstruksi sintaksis. Konstruksi sintaksis ialah satuan bahasa yang bermakna yang termasuk ke dalam bidang sintaksis yang minimal terdiri atas dua unsur. Di depan sudah dikemukakan bahwa sintaksis ialah bidang ilmu bahasa yang membicarakan seluk-beluk wacana, kalimat, klausa, dan frase. Oleh karena itu, konstruksi sintaksis ialah konstruksi yang mungkin berupa wacana, kalimat, atau frase. Yang terakhir yaitu objek sintaksis. Objek kajian sintaksis ialah wacana, kalimat, klausa, dan frase dengan segala permasalahannya, baik mengenai hubungan bentuk maupun hubungan makna unsur-unsurnya. Walaupun setiap wacana, kalimat, klausa, dan frase itu terdiri atas kata-kata yang merupakan unsurnya. Kata bukan merupakan objek kajian sintaksis. Kata merupakan objek kajian morfologi. Di dalam sintaksis, kata diperlakukan sebagai satuan terkecil pembentuk konstruksi, frase, klausa, dan kalimat. Sekian jurnal dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.